RRI Net, tonton yang Anda dengar. Di Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, VOR. Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Omikron ini memang begitu sulit karena deteksinya masih kita kirim ke Jakarta. Kita sudah punya alat dikirim dari Menkes. Yang perlu saya sampaikan hari ini dikejar untuk tracing, testing yang kontak erat. Kita siap. Kalau memang instruksinya harus 50%, kita siap untuk melakukan 50%. Bahkan kalau kita pengen PJJ, memang instruksinya seperti itu, kita siap untuk PJJ. Sari berita, pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersiap menghadapi kemungkinan lonjakan varian Omikron. Lembaga pendidikan di Semarang siap memberlakukan kembali pembelajaran jarak jauh. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 6 Februari 2022. Saya Tomo Hakim Sastro Taruno. Untuk mengawali Warta Berita malam ini, pendengar, kami akan hadirkan terlebih dahulu sekilas berita utama. Kementerian Agama Republik Indonesia kembali mengatur pelaksanaan kegiatan keagamaan di rumah ibadah guna mencegah lonjakan COVID-19 khususnya varian Omikron. Selama 2 hari, yakni Sabtu dan Minggu ini, pendengar, 78 orang terkonfirmasi positif COVID-19 di Kota Batam, Kepulauan Riau, yang juga menjadi angka lonjakan tertinggi sepanjang 4 bulan terakhir. Satgas COVID-19 Provinsi Gorontalo memperketat pemeriksaan di setiap perbatasan maupun pintu masuk daerah tersebut untuk mencegah surat keterangan antigen maupun PCR yang palsu. Kami hadirkan informasi pertama, pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersiap menghadapi kemungkinan lonjakan COVID-19 terutama varian Omikron. Kesiapan ini bergerak diwujudkan dengan memastikan ketersediaan obat-obatan di tempat tidur di rumah sakit hingga oksigen. Berikut informasinya disampaikan oleh Indra Widyastuti. Itu sudah sembuh, tidak kapal. Itu yang Omikron yang sudah. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersiap mengantisipasi kemungkinan lonjakan COVID-19 di Sumatera Utara, terutama varian Omikron. Di Sumatera Utara hingga kini ada 6 kasus Omikron meskipun semuanya sudah dinyatakan sembuh. Karena itu pemerintah provinsi melakukan persiapan, yakni dalam ketersediaan tempat tidur di rumah sakit, obat-obatan, serta oksigen. Dari data 5 Februari 2022, terjadi kenaikan kasus COVID-19 sebanyak 190
atau dalam 1 minggu terakhir jumlah kasus meningkat hingga 4 kali lipat. Sementara untuk keterisian rumah sakit hingga saat ini relatif rendah, baik ketersediaan tempat tidur ICU maupun tempat tidur isolasi COVID-19. Sedangkan tingkat keterisian rumah sakit sebesar 3,5% atau masih jauh di bawah ambang maksimal yang dianjurkan WHO yaitu 60%. Meski demikian, keterisian tempat tidur isolasi COVID-19 menunjukkan peningkatan dalam 1 minggu terakhir. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengatakan untuk hasil pendeteksian Omikron di Sumatera Utara kerap terlambat diterima karena pemeriksaan dilakukan di Jakarta. Sementara untuk antisipasi, pemerintah provinsi menggencarkan testing dan tracing, terutama untuk kontak erat pasien. Omikron ini memang begitu sulit karena deteksinya masih kita kirim ke Jakarta. Walaupun saat ini kita sudah punya alat dikirim dari Menkes, tapi kita belum bisa melakukan. Yang perlu saya sampaikan hari ini dikejar untuk tracing, testing yang kontak erat. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Utara Ismail Lubis mengatakan, sebagai langkah pengendalian, Gubernur Sumatera Utara telah mengeluarkan beberapa kebijakan, diantaranya memperkuat isoter untuk karantina pasien. Nanti kita akan memperkuat isoter, karantina. Kalau kita kan masing-masing kabupaten kota ada ya. Kita untuk provinsi, sekarang yang siap itu yang ada, kita rumah sakit Aji kan ada penambahan 48 bed, pembangunan baru ya. Kita punya GL Tobing. Kita selama ini punya 352 yang untuk ICU, tempat tidur ICU, 352 tempat tidur. 2025 enggak salah saya yang isolasi ya. Sesumur udah termasuk lah 33 kabupaten kota dan kita punya yang Sumatera Utara. Sebelumnya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menginstruksikan pemerintah daerah terutama 10 provinsi di luar Jawa dan Bali untuk menyiapkan antisipasi lonjakan kasus COVID-19 terutama varian Omikron, di antaranya Kota Medan yang mengalami lonjakan secara signifikan. Sementara itu, pendengar, pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempercepat pelaksanaan vaksin booster bagi masyarakat dan mewajibkan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat guna mengendalikan penyebaran varian Omikron. Wanda Sona Alham berikut melaporkan informasinya untuk Anda. Tidak boleh terlalu bersantai dan mengabaikan prokes. Meski COVID-19 varian Omikron terdeteksi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, namun Gubernur Erzaldi Rosman memastikan kondisi tetap dapat terkendali. Selain itu, di tengah kehadiran Omikron, pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini dikatakan Gubernur Erzaldi Rosman lebih mempercepat lagi vaksin booster untuk masyarakat. Masih dalam pengendalian kita, tapi tidak boleh terlalu bersantai dan mengabaikan prokes. Karena prediksi WHO, Omikron ini kedahsyatan penyebarannya itu 4 kali lipat Delta. Namun dia cepat sembuh. Bagi yang sudah vaksin 2 kali, makanya pemerintah mempercepatkan lagi vaksin booster, terutama juga vaksin yang kedua untuk komorbid dan manula serta anak-anak. Ini harus dipercepat karena mereka ini yang rentan. Gubernur Erzaldi Rosman juga mengingatkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini berada di PPKM level 2, di mana dalam ketentuan wajib melaksanakan protokol kesehatan yang ketat. Kita sekarang posisi di level 2, harus mengambil kebijakan 50% dari kapasitas apapun fasilitas umum maupun pemerintah. Sementara itu, Ketua KNPI Kabupaten Belitung yang juga pelaku pariwisata, Founder Explore Belitung, Muhammad Hafrian Fajar, menilai upaya yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Belitung dalam menangani COVID-19 varian Omikron sangat baik. Pemerintah betul-betul melakukan perawatan yang sangat intens sekali kepada si pasien. Updatean terakhir kan kita sudah di level 1 ya. Nah kemarin sempat ada kasus 8 itu, sekarang udah sembuh. Sepakat dengan apa yang dikatakan Gubernur Erzaldi Rosman, Muhammad Hafrian Fajar juga mengajak masyarakat bersama-sama pemerintah provinsi maupun kabupaten kota untuk bahu-membahu menjaga Bangka Belitung dari COVID-19 khususnya varian Omikron dengan memperketat perlindungan diri sendiri menggunakan protokol kesehatan. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Mendengar, Lembaga Pendidikan di Semarang siap memberlakukan kembali pembelajaran jarak jauh terkait meningkatnya angka paparan COVID-19 di Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah itu. Berikut laporannya disampaikan oleh Agus Herianto.
Keselamatan anak, keselamatan guru, keselamatan Pendengar orang tua. Sekolah Menengah Atas SMA Negeri 3 Semarang siap menggelar pembelajaran jarak jauh jika memang ketentuan mengharuskan kembali sekolah daring guna mencegah penularan COVID-19 varian Omikron. Terlebih lagi, ada satu siswanya yang terkonfirmasi positif COVID-19. Kepala SMA Negeri 3 Semarang Juwana mengatakan, dalam 1 pekan terakhir ini kasus penularan COVID-19 varian Omikron mengalami kenaikan. Bahkan salah satu siswanya terkonfirmasi positif COVID-19. Juwana menjelaskan saat ini sistem pembelajaran di SMA 3 Semarang masih dalam pembatasan tidak 100% masuk. Saat ini diberlakukan masuk ganjil genap, sedangkan kelas 12 masuk 100%. Menurutnya berkaitan dengan kebijakan pemerintah kota Pemkot Semarang yang kembali memberlakukan PJJ karena adanya kenaikan kasus COVID-19 tersebut, pihaknya siap mendukung. Kita siap. Kalau memang instruksinya harus 50%, kita siap untuk melakukan 50%. Bahkan kalau kita pengen PJJ, memang instruksinya seperti itu, kita siap untuk PJJ. Jadi sesuai dengan regulasi yang berlaku, keselamatan anak, keselamatan guru, keselamatan orang tua perlu kita jaga terus. Sementara itu, Kepala SD Islam Primadana Semarang Musino menambahkan, selama ini pihaknya tetap mematuhi dan menjalankan protokol kesehatan. Tidak hanya diwajibkan kepada siswa saja, namun juga semua guru dan tenaga pengajar lainnya. Menurutnya, terkait kebijakan Pemkot Semarang yang kembali menerapkan PJJ mulai pekan depan siap menjalankan. Tentu kami mengikuti regulasi tersebut karena pertimbangannya tidak hanya sekolah kami tapi mesti pertimbangan sekolah secara keseluruhan di Kota Semarang. Jadi kami mengikuti itu, tentu antara pendidikan dengan kesehatan sama-sama pentingnya. Lebih lanjut, Misiono menjelaskan saat ini seluruh siswanya sudah menjalani vaksinasi COVID-19 dosis lengkap. Bahkan para guru dan tenaga pengajar lainnya juga telah menjalani vaksin booster. Sementara itu pendengar, permintaan untuk menghentikan sementara pembelajaran tatap muka atau PTM di DKI Jakarta disampaikan pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah. Berikut informasinya disampaikan oleh Noviana Gebi. Kedepannya menurut saya lebih baik PTM ini ditunda aja dulu, ditunda dulu sampai kondisi Omikron itu melandai. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menyarankan agar pembelajaran tatap muka PTM di Jakarta dan sekitarnya dihentikan sementara atau ditunda. Sebab menurutnya varian Omikron tidak hanya rawan bagi para lansia dengan penyakit komorbid saja, tetapi juga bagi anak-anak. Trubus juga mengatakan surat keputusan Kemendikbud dan surat keputusan bersama 4 menteri dinilai tumpang tindih karena hanya fokus kepada 3 wilayah saja seperti Jakarta, Jawa Barat, Banten yang dinilai menjadi perhatian khusus sebagai wilayah penyumbang kasus harian COVID-19 terbanyak dan dirasa tidak bersifat nasional. Menjadi hanya berlaku untuk 3 wilayah itu gitu ya. Padahal harusnya kan sifatnya nasional kan, karena ini Kemendikbud ini mewakili pemerintah pusat kan, harusnya nasional, tidak hanya mereka yang kategori level 2 yang ada di 3 daerah itu, karena yang lainnya banyak kan level 1 gitu kan, level 1 ya boleh menyelenggarakan. Tapi kalau kedepannya menurut saya lebih baik PTM ini ditunda aja dulu, ditunda dulu sampai kondisi Omikron itu melandai, gitu baru diberlakukan lagi. Ini memang adanya surat edaran dari Kemendikbud nomor 2 itu dan SKP 4 ini memang jadi kesannya seperti tumpang tindih gitu. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan bahwa pihaknya tetap melakukan monitoring keterisian kapasitas rumah sakit COVID-19, di mana pihaknya juga akan melakukan pengetatan mobilitas warga jika keterisian tempat tidur di rumah sakit penuh. Jadi sekarang kita monitoring terus tentang keterisian rumah sakit dan kemudian apabila memang terlihat ada tren yang berubah meningkat secara signifikan sehingga mengkhawatirkan dari sisi kapasitas rumah sakit, maka bisa dilakukan pengetatan. Jadi selama ini cara mengambil keputusannya begitu. Kita ingat di bulan Juni-Juli lalu ketika jumlah tempat tidur untuk perawatan dibutuhkan meningkat signifikan,
Kemudian kita harus meningkatkan kapasitas dan itu berlomba jumlah kebutuhan dengan kapasitas yang kita harus siapkan. Sebagai informasi, sesuai dengan kebijakan yang tertuang dalam Surat Edaran Mendikbudristek Nomor 2 Tahun 2022 tentang diskresi pelaksanaan keputusan bersama 4 Menteri tentang paduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19, tercantum bahwa pembelajaran tatap muka PTM terbatas dapat dilaksanakan dengan jumlah peserta didik 50% dari kapasitas ruang kelas pada satuan pendidikan yang berada di daerah dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 2. Dengan adanya kebijakan baru ini, durasi belajar maksimal hanya 4 jam pelajaran per hari. Sementara itu, pendengar, Satuan Tugas COVID-19 Kota Bau-Bau terus memantau penerapan protokol kesehatan di sejumlah satuan pendidikan saat berlangsungnya pembelajaran tatap muka. Laporan disampaikan oleh Hairul Mulku. Masih normal untuk anak sekolah. Sarana cuci tangan dan sabun-sabun masih disiapkan oleh sekolah masing-masing, kita pantau. Satuan Tugas Satgas COVID-19 Kota Bau-Bau terus memantau aktivitas pembelajaran tatap muka di sejumlah satuan pendidikan, baik di tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas sederajat. Kepada RRI, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Bau-Bau, Laode Muslimin Hibali menyebutkan, secara umum pembelajaran tatap muka yang sudah berjalan sejak awal semester genap 2021-2022 berjalan lancar dan sesuai dengan aturan Satgas COVID-19 pusat maupun daerah. Muslimin Hibali menilai disiplin penerapan protokol kesehatan di seluruh satuan pendidikan sudah baik, namun tidak dipungkiri masih ada sejumlah sekolah yang masih perlu diedukasi agar lebih disiplin meningkatkan protokol kesehatannya sebagai upaya membendung penyebaran pandemi COVID-19 di lingkungan sekolah. Sarana cuci tangan dan sabun-sabun masih disiapkan oleh sekolah masing-masing, kita pantau. SMA 1 masih bagus, SMA 2 hanya SMA 3 ini perlu kita genjot lagi untuk peningkatan prokesnya mereka. SMA 3. Sementara itu, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bau-Bau Muhammad Radi mengatakan pembelajaran tatap muka di sekolah binaannya itu sangat memperhatikan protokol kesehatan, baik itu penyediaan sarana cuci tangan hingga capaian vaksinasi untuk siswa maupun tenaga pendidik. Kita selalu menggunakan protokol kesehatan dan SMA Negeri 1 Bau-Bau gurunya dari 89 itu tinggal 1 yang belum divaksin. Yang 1 ini juga sebenarnya mau, hanya dokternya yang tidak mau. Kemudian untuk siswa sudah 97,75 yang sudah divaksin. Jadi alhamdulillah itu sudah melewati target nasional. Saat ini, Pemkot Bau-Bau juga tengah berupaya mengejar capaian vaksinasi anak jenjang sekolah dasar, khususnya usia 6 hingga 11 tahun. Capaian vaksin anak sekolah dasar di Kota Bau-Bau baru mencapai kisaran 50%. Rendahnya capaian ini karena masih banyak orang tua yang mengkhawatirkan anaknya untuk divaksin COVID-19. Kami hadirkan informasi internasional. Pendengar, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO akan bekerja sama dengan pemerintah Cina untuk mengungkap asal-usul COVID-19. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus usai kemarin bertemu dengan Perdana Menteri Cina Li Keqiang membahas mengenai kebutuhan penguatan kerjasama tentang asal-usul COVID-19 yang menjadi sebuah isu kontroversial yang memicu ketegangan hubungan antara Beijing dengan negara-negara barat. Sebelumnya, Tedros juga mendesak Cina agar lebih terbuka mengenai data dan informasi terkait asal-usul virus corona yang diduga merupakan hasil kebocoran dari laboratorium spesialis di kota Wuhan, tempat COVID-19 pertama kali diidentifikasi pada akhir tahun 2019. Kita simak informasi olahraga. Pendengar, atlet dan masyarakat olahraga Indonesia menyambut gembira dicabutnya sanksi WADA terhadap Indonesia. Hal ini tentu membuat bendera merah putih dapat berkibar lagi di event internasional dan tentu menjadi pembelajaran berharga bagi dunia olahraga Indonesia. Kami laporkan Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga, para stakeholder olahraga Indonesia
bendera merah putih sudah bisa berkibar di ajang-ajang internasional. Kabar mengenai lepasnya Indonesia dari sanksi Lembaga Antidoping Dunia WADA menjadi kabar gembira yang disambut baik seluruh masyarakat Indonesia, terutama para atlet. Sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu olimpian dari cabang olahraga angkat besi, Eko Yuli Irawan. Eko yang ikut hadir dalam pengumuman pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga akan bebasnya Indonesia dari sanksi WADA, mengaku bahagia dan bersyukur. Karena baginya saat atlet naik podium di berbagai ajang internasional, kehadiran bendera merah putih memiliki arti yang sangat mendalam. Jadi merah putih udah bisa berkibar lagi. Jadi untuk episode berikutnya jadi lebih komplit lah ya, gitu kalau bisa naik podium. Itu sih, dan ya ucapan terima kasih lah kepada pemerintah, Kemenpora, NOC yang sudah mengupayakan ini dan akhirnya bisa selesai lebih cepat. Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Zainuddin Amali menyatakan ada 3 pelajaran berharga yang patut diambil dari penjatuhan sanksi WADA kepada Indonesia. Pelajaran yang sangat utama adalah soal komunikasi. Kan ini terjadi karena macet komunikasi kita dengan WADA, dengan Serado, ya, dengan yang di bawah-bawahnya WADA itu. Nah, itu kita perbaiki. Yang kedua adalah kita belum menganggap anti doping ini menjadi hal yang penting, sehingga begitu terjadi baru kita kaget. Kita sepertinya biasa-biasa saja, padahal ini akan menentukan nasib olahraga kita. Nah, yang ketiga adalah kita disadarkan bahwa kita punya keterikatan dengan internasional. Kita sudah menandatangani kesepakatan. Kita menjadi bagian dari anti doping dunia. Maka kita tidak boleh main-main. Melalui kesempatan yang sama, Presiden Indonesia Anti-Doping Organization atau IADO, Mustafa Fauzi menyatakan ada sejumlah pekerjaan yang harus segera dituntaskan oleh pihaknya dalam 3 bulan ke depan. Salah satunya terkait implementasi tes doping plan yang menjadi permintaan WADA. Yang pertama, kita ada kewajiban di tahun 2022 adalah yang akan dipantau utama adalah kita mengimplementasikan tes doping plan di tahun 2022, khususnya di Q1, yaitu di Januari, Februari, Maret ini kita akan melakukan, sehingga dalam 3 bulan lagi kita akan diaudit oleh mereka sebagaimana sudah kita janjikan akan kita laksanakan. Yang kedua, kita juga kan kemandirian kita juga akan diuji ya sampai sejauh mana, termasuk juga tadi seperti yang dikatakan Bapak Menteri, kita berkantor baru, mereka juga mungkin akan meninjau seperti apa kita dipisahkan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Meski WADA telah mencabut sanksinya bagi Indonesia, namun masih ada sejumlah pekerjaan yang masih tersisa, terutama bagi Satgas Percepatan Penyelesaian Sanksi WADA, di mana pekerjaan berikutnya yang harus dituntaskan adalah melakukan investigasi terkait penyebab penjatuhan sanksi WADA kepada Indonesia. Bergar, siapa yang tidak kenal dengan grup musik legendaris Indonesia Kus Plus? Untuk mempererat tali silaturahmi antar anggotanya, pecinta dan pelestari tembang Kus Plus di Surakarta yang tergabung dalam Demen Musik Kus Bersaudara atau Kus Plus, atau biasa disingkat dengan Derap Solo Raya, melaksanakan kegiatan pentas dan silaturahmi. Sedikitnya ada 20 grup musik pelestari tembang Kus Plus di Surakarta juga ikut meramaikan acara ini. Berikut informasinya akan disampaikan oleh reporter RRI Surakarta Fatimah Setiawan. Puluhan grup band pelestari tembang Kus Bersaudara dan Kus Plus menyanyikan deretan tembang-tembang hit Kus Plus. Di setiap tembang yang dinyanyikan, para tamu undangan yang hadir bersukaria menikmati lagu-lagu, bahkan berjoget salsa, caca, poco-poco, dan lainnya. Suasana penuh sukacita itu dalam rangka silaturahmi keluarga besar Demen Musik Kus Plus Solo Raya atau Derap Solo Raya di Hotel Dana Solo. Ditemui RRI, Ketua Umum Derap Solo Raya Sri Suharni mengatakan tujuan diadakan kegiatan silaturahmi DSR dimaksudkan mempererat silaturahmi antar sesama anggota grup WhatsApp
penggemar dan pelestari musik Kus Plus tembang-tembang Kus Plus yang ada di Solo Raya. Lanjut Sri Suharni, banyaknya anggota penggemar tembang Kus Plus ini derap Solo Raya DSR. Orientasinya tidak hanya sekedar bermusik, berjoget dan kongko menyaksikan musik, namun akan dibarengi dengan beberapa program kegiatan sosial, juga akan bekerja sama di berbagai instansi, perusahaan atau lainnya jika menggunakan musik Kus Plus. Komunitas sebetulnya grup WA ya, sebenarnya penggemar Kus Plus dan Kus Plus dijadikan di grup WA karena dengan banyaknya teman yang antusias seperti itu dibikinlah tidak cuma grup WA tapi DSR ini, Derap Solo Raya ini orientasinya melakukan ke program. Jadi program tidak cuma sekedar musik, sekedar joget atau dancer seperti ini tidak, tapi dibarengi dengan adanya kegiatan di luar sana, ya entah itu kegiatannya mau sosial. Sementara itu, Dewan Penasihat Komunitas Penggemar Kus Bersaudara dan Kus Plus Derap Solo Raya Prasto Hastoro mengatakan kegiatan silaturahmi ini baru pertama digelar sekaligus menandai ulang tahunnya yang pertama tanggal 6 Februari ini. Dikatakannya dalam keluarga besar DSR ini sebagai entertainer adalah player band pelestari yang jumlahnya puluhan grup, namun dari perwakilan hanya satu yang diundang dan melakukan perform. Hal itu merupakan satu bentuk kebersamaan. Karena tiap band pelestari yang eksis itu diundang satu-satu, hanya berlaku satu orang. Lah yang main tidak atas nama grup tertentu, tapi dari player itu dicomot jamming koordinasi sendiri, aku drama wae, aku basis wae. Nah itu bentuk satu kebersamaan. Kegiatan silaturahmi dihadiri 170 penggemar dari pengusaha, pemusik, pustakawan, UMKM, pernak-pernik Kus Plus, dancer, dan 20 grup band pelestari musik Kus Plus. Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk mengikuti informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dan berdengar dapatkan juga informasi beragam dan aktual lainnya dalam portal resmi kami www.rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga Twitter @RRI_Programa3. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas malam hari ini, saya Toma Hakim Sastro Taruno mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan juga selamat malam.